wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah yang erat kaitannya dengan berdirinya Kabupaten Banyumas. Simak baik-baik ya. Alkisah bermula dari keinginan Sultan Pajang yang bernama Sultan Hadiwijaya yang hendak mencari istri untuk dirinya. Maka Sultan memerintahkan pada Patih untuk mengumumkan sayembara. Patih, kuperintahkan kau pergi ke seluruh kadipaten. Sampaikan bahwa aku mengadakan sayembara untuk mencari seorang istri. Sendika dawuh Kanjeng. Kabar tersebut didengar oleh Adipati Wirasaba yang bernama Adipati Warga Utama. Sesampainya di rumah, Adipati Warga Utama menyampaikan kabar yang didengar kepada putrinya yang bernama Roro Sukartinah. Roro Sukartinah putriku, kesini nduk. Dalem Rama. Usiamu sudah cukup dewasa untuk berumah tangga. Barusan Ramamu mendengar kabar bahwasannya Sultan Hadiwijaya hendak mencari istri. Apakah kamu bersedia menjadi istri beliau? Kata Adipati penuh harap. Tanpa berpikir panjang, Roro Sukartinah pun menjawab, "Iya Rama, saya mau." Kalau begitu, lekas masuk kamar dan kemasi barang-barangmu. Besok pagi aku antar kau menuju Pajang. Kabar kepergian rombongan Adipati Warga Utama terdengar sampai telinga Demang Toyareka. Gak benar ini. Warga Utama kan sudah menjodohkan putrinya dengan anakku. Adipati Warga Utama langsung diantar menemui Sultan. Sungkem Kanjeng Sultan, hamba membawa putri hamba yang bernama Roro Sukartinah sebagai calon istri Kanjeng. Sultan Hadiwijaya memandang ke arah Roro Sukartinah. Ia tampak terpesona dengan kecantikan wajah Roro Sukartinah. Ya. Baiklah. Tinggalkan putrimu di sini. Pengawal akan segera mengantar Roro Sukartinah ke pendopo untuk mengikuti sayembara. Baik Kanjeng, saya yakin putriku akan dapat memenangkan sayembara ini. Hamba mohon pamit. Selanjutnya, rombongan Adipati pamit kembali ke Kadipaten Wirasaba. Sepeninggal rombongan Adipati Warga Utama, tiba-tiba Demang Toyareka menghadap Sultan. Sambil tergopoh-gopoh, Demang Toyareka memberi salam. Sembah hamba Kanjeng Sultan. Maaf hamba lancang. Maksud kedatangan hamba kemari untuk memberitahukan bahwa Adipati Wirasaba telah menghina Sultan karena mengikut sertakan putrinya Roro Sukartinah dalam sayembara ini. Perlu Kanjeng Sultan ketahui, Roro Sukartinah adalah istri putra hamba. Mendengar penjelasan Demang Toyareka, Sultan sangat murka. Ia nampak marah karena merasa terhina. Dengan geram dipanggilnya Gandek Satu. Gandek Satu, Dalam Gusti. segera susul rombongan Warga Utama dan bunuh dia. Baik Kanjeng, segera laksanakan.
Gandek satu segera pergi menyusul rombongan adipati warga utama. Demang Toyareka pun ikut undur diri. Masih dengan wajah marah, Sultan Hadiwijaya masuk ke pendopo dan menanyakan kebenaran laporan Demang Toyareka kepada Roro Sukartina. Sukartina, apa benar yang disampaikan Demang Toyareka bahwa kau telah bersuami? Ampun beribu ampun Kanjeng Sultan. Sewaktu kecil hamba memang pernah dijodohkan dengan putra Demang Toyareka. Namun hal itu belum terjadi. Hamba masih suci, Kanjeng. Gandek dua, dalam Gusti. lekas susun Gandek satu dan sampaikan padanya agar membatalkan perintahku. Sendika dawuh Gusti. Gandek 2 bergegas keluar menyusul Gandek 1. Saat itu hari Sabtu Pahing. Dalam perjalanan pulang, adipati warga utama beserta rombongan yang mengundang Kuda Dawu singgah di sebuah rumah yang posisinya melintang jalan. Rumah tersebut dikenal dengan sebutan Balai Malam. Di rumah tersebut, adipati beserta rombongan disuguhi makanan pindang banyak. Pada saat yang hampir bersamaan, Gandek 1 sampai juga di Balai Malang. Melihat adipati sedang menyantap hidangan, Gandek 1 menunggu adipati selesai makan. Tak lama kemudian, nampak di kejauhan Gandek 2 melambai-lambaikan tangan ke arah Gandek 1. Semakin dekat, Gandek 2 nampak berteriak dan melambaikan tangan lebih kencang. Jangan bunuh. Apa? Baiklah. Seketika itu terjadi keributan. Gandek 1 menghunuskan keris tepat di perut sang adipati. Darah segar mengucur membasahi lantai. Gandek 2 tergopoh menemui Gandek 1. Luput. Beladalah, kamu ini bagaimana sih? Bukankah saya sudah berteriak supaya jangan bunuh? Kenapa malah kau bunuh adipati? Luput. Padahal saya diutus Kanjeng Sultan untuk menyusulmu supaya membatalkan tugas yang diperintahkan beliau. Waduh, cilaka mencit ya Kang. Aku pikir lambeanmu supaya aku segera menuntaskan perintah Kanjeng Sultan. Aduh. Di tengah keributan yang terjadi, dengan terbata-bata terdengar adipati warga utama berbicara. Sudahlah. Aku tidak tahu apa salahku pada Kanjeng Sultan. Aku tidak ingin anak cucuku mengalami peristiwa naas seperti aku. Tolong sampaikan pada Sultan agar menerima putriku menjadi istrinya. Dan aku berwasiat kepada seluruh keturunanku, hendaknya jangan bepergian di hari Sabtu Pahing. Jangan pula menunggang kuda Dawu. Jangan makan pindang banyak. Dan jangan membangun serta tinggal di Balai Malang. Selepas berwasiat, adipati warga utama menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua Gandek kembali ke Kesultanan Pajang. Kang, kamu sajalah.
kepada Kanjeng Sultan. Loh, kok jadi aku? Kamu sajalah. Kamu kan yang membunuh Adipati. Kalau begitu, ya sudahlah, biar aku saja. Penuh rasa takut, kedua gandek pergi menghadap Sultan. Mereka menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Ampun, Sultan. Ketiwasan Adipati warga utama telah terbunuh, Sultan. Apa katamu? Sekarang pergilah ke Wirasaba, jemput putra Adipati untuk menghadapku. Gandek tiba di Kadipaten Wirasaba dan menyampaikan pesan dari Sultan Hadiwijaya. Namun, karena rasa takut yang sangat mendalam atas murka Sultan, tak seorang pun dari keempat putra Adipati warga utama yang bersedia menghadap Sultan. Selanjutnya, salah satu menantu Adipati warga utama yang bernama Raden Joko Kaiman menawarkan diri untuk menemui Sultan Hadiwijaya. Maaf kakang-kakang, izinkan saya yang menghadap Kanjeng Sultan. Saya bersedia menerima apapun resiko yang akan menimpaku. Baiklah, Hati-hati di jalan. sesampainya di Kesultanan Pajang, Raden Joko Kaiman diantar menemui Sultan. Sembah hamba Kanjeng Sultan, perkenalkan hamba Joko Kaiman, putra menantu dari Adipati warga utama. Maksud kedatangan hamba untuk memenuhi panggilan Sultan. Ya. Aku merasa sangat bersalah atas terbunuhnya ramamu. Untuk menebus kesalahanku, aku serahkan Kadipaten Wirasaba padamu. Mulai saat ini, kamu kuangkat menjadi Adipati Wirasaba dengan gelar Adipati Warga Utama II. Terima kasih Kanjeng, hamba mohon pamit. Saudaraku, Kanjeng Sultan telah menyerahkan wilayah Kadipaten Wirasaba padaku. Namun karena kita berempat, maka aku akan membagi wilayah Kadipaten ini menjadi 4 bagian. Kejawar atau Banyumas untukku sendiri, Banjar Pertambakan atau Banjarnegara untuk Kang Mas Wirayuda, Merten atau Banjarnegara bagian barat untuk Kang Mas Wirakusuma, Wirasaba atau Purbalingga untuk Kang Mas Warga Wijaya. Sejak saat itu, Raden Joko Kaiman dikenal pula dengan sebutan Bupati Merapat karena membagi wilayah menjadi 4. Demikian anak-anakku, kisah tragedi Sabtu Pahing telah selesai. Amanat yang terkandung dari cerita ini adalah 1. Kita harus bisa bersikap bijak. Jangan terlalu percaya pada tahayul, karena pada dasarnya semua hari itu baik. 2. Senantiasa bertindak hati-hati. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. 3. Di balik musibah pasti ada hikmah. Begitu pula saat pandemi seperti sekarang ini. Dan 4, kebesaran jiwa akan membawa kita menuju bahagia. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.